Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus penghidup orang yang berkorban, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, jangan lupakan kami. Dengarlah doa kami, permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosa merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian KPP. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Baca secara Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong,
Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia menemui Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara sabda-sabdanya. Amin. Kita menyanyi dari penyanyian MPP nomor 219. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan bacaan.
Syahrul. Warta Jemaah Minggu 18 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu pada hari ini adalah info KPT. Artinya bila ia berseru kepada aku akan menjawab dengan topik Tuhan menunjukkan cara kepadaku, keterangan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni tersebut diserahkan pada saat bersalaman setelah selesai ibadah. Yang ketiga, syukuran awal tahun Naposo Bulung. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 pukul 13 siang bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan syukuran awal tahun Naposo Bulung dan pendalaman Alkitab. Diberitahukan kepada Naposo Bulung dan remaja yang sudah katekisasi sidi untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Keempat, pelatihan penulisan renungan. Pada hari ini Minggu 18 Februari 2024 pukul 12 sampai 16 WIB bertempat di gedung gereja akan diadakan pelatihan penulisan renungan harian Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan yang dibawakan oleh Bapak R. Santoso S. Buwono SSI. Kelima, Partangyangan WIK. Hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 17.30 akan diadakan kebaktian WIK. Di WIK 1, tuan rumah keluarga Nyonya Suparno Boru Pardede di GSG. WIK 3, tuan rumah keluarga B Silaban Inang Boru Raja Guguk di Konsistori. WIK 4, tuan rumah keluarga A Purba Inang Boru Pasaribu di Jalan H. Matasan nomor 61 Kebagusan Pasar Minggu. Marilah kita sama-sama menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 1, 3, dan 5. Yang keenam, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 5 atau 17 WIB bertempat di Gereja KBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Ketujuh, amplop bantuan topangan dana STFT atau Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Pada hari Minggu 25 Februari 2024 di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 kita akan menyerahkan amplop bantuan untuk menopang dana STFT Jakarta saat bersalaman setelah ibadah selesai. Kedelapan, pencalonan Sintua. Sesuai hasil rapat Huria Minggu 17 Desember 2023 dan sermon Parhalado Mampang Perapatan pada hari Jumat 2 Februari 2024 telah diputuskan akan diadakan pencalonan Situa KBP Mampang Perapatan untuk membantu pelayanan di setiap week. Kesembilan, Parheheon Sekolah Minggu. Sesuai dengan program sekolah minggu pada tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak Parheheon Sekolah Minggu dengan tema Aku Kuat Bersama Tuhan, terambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Adapun rangkaian kegiatan Pra-Parheheon Sekolah Minggu antara lain: 1. Latihan menyanyi Pra-Parheheon. Yang kedua, lomba Parheheon. Ke-10, pendaftaran pelayanan Marturia HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan program kerja Dewan Marturia 2024 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayanan musik dan song leader, telah dibuka pendaftaran untuk pemusik dan song leader di HKBP Mampang Perapatan. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani dan memiliki kemampuan dalam bermain musik ataupun bernyanyi, dapat mendaftarkan kepada Saudara JC Siagian.
atau melalui Sintua sektor masing-masing. 11. Pemeriksaan kesehatan klinik Prodia pada hari Minggu 25 Februari 2024 pukul 7.30 sampai 11 WIB bertempat di gedung Serbaguna akan diadakan open stand untuk pemeriksaan kesehatan medical check up, tensi dan darah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Prodia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Selvi Napitupulu. 12. Warga jemaat yang sakit. Mari kita bawakan dalam doa jemaat kita yang sakit. Natades Manik dari sektor 2, perawatan di rumah. Togu Catur Windu Sihite, sektor 4, sedang dirawat di rumah. Pesta Robert Siahaan, sektor 1, dirawat di rumah. Robi Martua Silalahi, sektor 3, dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. 14. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Keuangan, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca pada lembaran warta. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita dengarkan persembahan dari remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Biarlah
Doa mohon ampun dan perlindungan dari Allah. Kepadamu ya Tuhan angkat jiwaku. Allah, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya mendengar malam. Janganlah musuh-musuh beria-ria. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalan kepada Tuhan. Tunjukkan itu kepada aku. Mawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hidup. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peribadatannya. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua mengetahui bahwa kami siapakah Daud. Figur yang bagaimanakah Daud sesungguhnya tidak jauh beda dengan kita ini semua. Kenapa saya katakan demikian? Jika kita mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada tantangan, ada kesusahan, ada musuh-musuh di sekitar kita, Daud mengalami menghadapi hal-hal seperti itu. Kita mengenal di awal kehidupan yang menunjukkan kepada kita bahwa Daud sesungguhnya merupakan orang yang begitu diandalkan. Justru dia adalah orang yang disepelekan. Dan ketika dia juga sudah menjadi raja, bukannya menjadi raja yang terus tenang-tenang orang-orang duduk di singgasana, tapi dia dengan segala tantangan yang dihadapi itu susah harus berpindah-pindah. Kalau kita mengatakan bahwa tempat tinggal saya ada misalnya yang tempatnya jauh di awalnya seperti itu, kita tahu harus berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Saudara, kalau kita hidup dalam gua, kedengaran itu agak enak, terlindung dari matahari, dari hujan, tapi gua sesungguhnya sungguh berbahaya. Sebab dalam gua kita tidak tahu ada binatang bisa, dalam gua kita tidak tahu ada gas racun, tapi Daud harus hidup. Bahkan ada pengkhianat di sekitarnya, saudara-saudara. Akan tetapi, jika kita memahami dari kehidupan Daud, apakah dia menolak, mengundurkan diri ketika dia lihat tahu ada mana-mana masalah, ada kesusahan-kesusahan? Dan inilah yang akan kita pahami, kita belajar dari dia, saudara-saudara. Justru di dalam pergumulan, justru di dalam banyaknya tantangan-tantangan itu, dia menjadi seorang yang mau naik kelas, mau meningkat, dan pada akhirnya menjadi seorang raja yang
ini tentu menjadi andalan baginya dan juga akan menjadi andalan bagi kita. Ada tiga hal yang kita bisa perhatikan untuk meningkatkan kemampuan kita menghadapi banyaknya tantangan dalam kehidupan. Pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dia mengatakan, "Kepadamu akan kuangkat jiwaku." Ini adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan dia serahkan jiwanya. Dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Tentu bukan asal menyerahkan begitu saja, tapi itu adalah bagian daripada pengalaman hidupnya, bahwa dia telah dilindungi sejak masa-masa yang sudah dilalui. Dia tahu siapa bahwa Tuhan itu tidak akan mempermalukan, bahwa Tuhan itu akan mengarahkan kepada arah yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diandalkan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk memimpin, bahkan untuk mengalahkan musuh-musuh dan menyelamatkan. Oleh karena itu, dia juga mengatakan dalam kehidupan bahwa menanti-nantikan yang ditandangkan, menanti-nantikan yang dia sudah kenal tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang mampu. Jadi perhatiannya sudah kepada Tuhan. Ya, setiap kali dia sudah bangun menanti-nanti, bukan menanti yang lain, bukan menanti orang lain. Dia akan menghadapi tantangan dalam satu hari. Dalam tantangan itu dia sudah menantikan, dan saat seperti itu tentunya perhatiannya dan semua aktivitasnya itu sudah dalam lingkup kehidupan bersama. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, jika tadi kita katakan bahwa tidak jauh beda dari apa yang dialami oleh pengalaman kita masing-masing di zaman modern, yang sering juga dikatakan oleh kaum muda zaman now, sungguh ada banyak masalah-masalah, ada tantangan yang kita hadapi, bahkan ada kendala-kendala, dan tentu juga ada upaya-upaya orang atau kekuatan-kekuatan mau mengumumkan kita. Katakanlah dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan sekarang, tidak semuanya mulus. Di situ ada proses, di situ ada yang mau mengumumkan. Lihat saja perusahaan-perusahaan besar yang tampaknya mau merusak produk dari hal-hal seperti ini kita. Tapi bagaimana kita orang percaya menghadapi? Ada satu ungkapan yang sudah populer di kalangan kita, tapi di kalangan kita tentu ini adalah orang beriman. Anak ini kita sebut dengan satu kata menjadi andalima. Saya katakan tadi bahwa Batak sangat akrab dengan andalima. Enak yang makanan kalau ditaruh dengan bumbu andalima. Saya yakin yang memakai bumbu ini pasti kata, wah ini entah itu jenis makanan di kota
Mama mengatakan ini, jika ada masalah tidak menghindar atau menyerah, tapi jangan berkata aku akan menghadapi ini sebab Tuhan akan membuat apa menghadapi ini. Jadi pilihan bukan menyerah karena menghadapi diri, tapi menghadapi karena kuasa dan menerima kenaikan tingkat kemampuan untuk mencapai ucapan yang baik. Sehingga ada prinsip bagi orang percaya Tuhan yang mempunyai kekuatan dan aku jadikan masalah atau aku membuat masalah menjadi ucapan kebaikan atau kebaikan. Hebat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada prinsip seperti ini, kalau ada masalah kita jadikan ya menjadi batu ucapan yang baik karena Dia yang akan. Namun Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar tahu dan paham akan penyerahan diri kepada Tuhan dan kita tahu kemampuan yang ada di dalam Tuhan, tentu itu bukan asal muncul begitu saja. Belajar dari firman ini di ayat 4 dan ayat 5, sesungguhnya ada hal yang sangat perlu kita bina dengan baik. Dia mengatakan di sini, beritahukanlah jalan-jalan kepada dia Tuhan, tunjukkanlah itu kepada. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan. Saudara-saudara, ada keterbukaan dalam diri, bukan konsep, bukan keakuan, tapi dia membuka diri untuk diajar oleh Tuhan dan mohon beritahukanlah jalan ini seperti orang yang kehausan. Beritahukan ada dia Tuhan, ada yang mana dia jalan. Aku mau menjadi, aku mau melaksanakan. Sedemikian Bapak Ibu Saudara, keterbukaan hatinya di hadapan Tuhan untuk diperlengkapi dan kemauan untuk diperlengkapi ini Bapak Ibu Saudara tentu harus ya kita biasakan diri kita ya, supaya kita benar-benar mampu menyadari tentang jangan merasa aku sudah cukup untuk sudah. Saudara, prinsip bagi orang-orang yang ingin yang berkhidmat yang mengatakan sesungguhnya masih banyak yang akan belajar yang sudah ada ini sekarang masih sedikit. Oleh karenanya itu terus mau belajar, mau dilatih. Saudara-saudara, saya teringat waktu masih baru selesai studi sarjana muda di Turki. Kami sendiri berupaya menjadi pendeta. Dan ada teman saya, pada maaf sudah meninggal dunia dan masih muda meninggal dunia. Semua buku-buku pelajaran yang dipakai masa sekolah dari tingkat 1 sampai tingkat 4 dibagi-bagikan kepada setua di jemaat yang ditinggalkan, jemaat kampungnya masuk. Hanya tinggal 1 Alkitab, 2 buku NIV, dan yang ketiga Al-Quran. Ini diberitahu ke kami, lalu kami tanya, loh, kok hanya itu yang kamu pegang, yang lain kamu selesai kepada orang-orang? Ya ini sudah cukup. Bagaimana kamu bisa membayangkan dengan jemaat yang kita tahu jemaat itu semakin banyak dan semakin pintar juga sementara kami
sudah menyerahkan hukum kepada yang lain, dan kamu tentu tidak dapat. Ya, Tuhan akan memberikan pelajaran. Tuhan akan memberikan apa begitu saja. Lalu di tahun 1995, kami berada di Jakarta. Lalu kami ketemu sedikit lupa. Saya sudah sarjana 3, sudah strata 2, tapi dia di Jakarta masih tetap sarjana 2. Lalu kami bincang. Saya dimintakan dia untuk studi lanjut di Institut Jakarta STI. Tapi apa dia katakan? Wah, bagiku sudah cukup apa yang sudah tercapai dulu, dan itu yang paling saya. Lalu kami bincang-bincang dengan abang ini. Tolong beri perhatian kepadanya supaya dia berhati-hati. Masih sudah masih sulit. Tapi suatu ketika dia berbincang-bincang dengan warga jemaat yang tentunya sudah tinggi mengenal sudah paham baru dia tersesat. Kemudian dia katanya supaya saya bisa studi di STT Jakarta. Loh, kok kamu sekarang mau belajar? Dulu buku-bukumu kau berikan kepada orang-orang lain, ketika kita baru ketemu di Jakarta akan tidak perlu belajar. Iya, ketika menghadapi keluarga jemaah sangat membutuhkan untuk memperlengkapi. Dan dia jadi studi selesai sarjana ini saudaraku. Tapi ketika kami sama-sama melayani di Riau, dia mendahului kita dari Tuhan. Saya mau mengatakan dari apa yang saya katakan tadi, ceritakan itu Bapak Ibu Saudara. Di awalnya dia mengatakan sudah cukup dengan apa yang dia sudah pelajari ketika dia sampai tingkat sarjana. Tapi ternyata tidak begitu lama setelah di Jakarta, kemudian dia sadari perlu untuk meningkatkan untuk belajar. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima selama ini, itu masih perlu untuk kita tingkatkan, saudara. Dan lagi besok akan ada seminar pelatihan misi yang dilakukan di Tuhan Rumah oleh PBI wilayah DKI Jakarta. Terbuka untuk semua anggota gereja-gereja PBI menjangkau. Sering kita dengar kalau misalnya pilih tugas tertentu dengan pelayanan itu, aku tidak bisa, aku tidak mampu untuk itu. Ya, awalnya kita semua hampir seperti itu. Orang-orang yang memakai Tuhan dalam Alkitab yang kita sebut nama-nama mereka pada awalnya seperti itu. Tapi ketika mereka mau dan selalu mencari supaya mereka mempunyai pemahaman, supaya mereka berlatih, pada akhirnya mereka bisa. Oleh karena itu, kerinduan dan keterbukaan diajar supaya kita tahu jalan Tuhan. Itu sangat perlu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengatakan, oh itu untuk mereka, oh itu untuk pendeta, oh itu untuk semua. Tidak, untuk kita jalan Tuhan ini. Ayo kita buka supaya kita benar-benar terisi, terlengkapi, dan kemudian kita akan berkembang sampai seperti pemahaman dan penyerahan diri Daud. Karena aku sudah tahu jalan, maka aku menyerahkan diri, menyerahkan jiwaku kepada. Begitu indah tadi bagian dari ujian yang kita naikkan melalui nyanyian 712, terutama di referen, pegang tangan
Tuhan pimpin itu referen dari penyanyian yang tadi. Dengar suara itu adalah pernyataan, itu adalah pengakuan dan sekaligus penyerahan diri. Kalau kita sudah tahu jalan Tuhan, maka kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Saudaraku, memperlengkapi dari pemahaman itu sampai kepada penyerahan diri itu, ada hal yang ketiga yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur ini, yaitu pentingnya pengakuan dosa yang seharusnya menjadi pengampunan dosa dari dia mengatakan di sini, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran, tetapi ingatlah kepada sesuai dengan kasih dan seterusnya dia mengampunannya. Saudara-saudara, kalau kita berbicara soal masa muda, sebenarnya bukan hanya masa muda dalam arti usia, tapi masa muda yang dimaksud oleh Daud jauh lebih luas, bukan soal usia, tapi itu adalah soal yang sudah lama. Ya, dia punya dosa di masa dosa di masa muda. Adakah kita Bapak Ibu Saudara yang bebas dari dosa di masa lalu? Masa lalu yang kita maksud itu, ya, tadi pagi kan begitu ya. Tadi pagi itu sudah masa lalu. Dan apakah kita mengingat dan memohon pengampunan dari Tuhan? Inilah keterbukaan juga soal siapa saya di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya dari keterbukaan untuk diajar oleh teman-teman dari kita, harus ada juga keterbukaan kita supaya ketika kita mengenal dosa kita di masa lalu dan kita mohon pengampunan dari Tuhan, tentunya kita akan mempunyai sukacita. Sebab firman Tuhan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam diri kita dosa, ada pelanggaran, coba kita ingat kesalahan apa yang pernah kita lakukan, dosa apa yang pernah kita lakukan, kecil besar. Apakah dengan dosa itu ada dalam diri kita bersukacita? Pasti tidak. Saya merasa bersalah, saya merasa tertekan kalau saya melakukan sesuatu dosa. Oh, katakanlah itu dosa terhadap orang. Ya, kalau ketemu dengan orang yang baru mungkin merasa dia itu ada rasanya, tapi harus menjadi bahwa ketika kita berdosa kepada orang, sesungguhnya kita berdosa kepada Allah. Bahkan ketika kita berdosa kepada anak ini pun, karena itu adalah ciptaan Tuhan, sesungguhnya kita berdosa. Perhatikan di Mazmur 32, di Mazmur 51, di Mazmur 32 ayat 3 dikatakan di situ bahwa karena dosa itu tulang-tulangnya seperti diremukkan. Di Mazmur 51 pun demikian, bahwa ketika dosa itu tetap ada dalam dirinya, dia tidak merasa bahwa, tetapi ketika sudah dibuka di hadapan Tuhan dan mohon ampun, maka dia akan bersuka cita. Saya akan baca dari pasal 32 Mazmur ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Tetapi di awalnya dikatakan apa? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, maksudnya ditutupi oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesalahan kita, ada dosa kita, jangan kita menutup diri atau kita justru
menjauhi Tuhan, tapi kita harus mau membuka diri, mengaku. Lalu yang tadinya ada beban atau tulang sepertinya lesu katanya akan digantikan dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Semua kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau sudah ada bahagia, ada sukacita dalam diri kita, maka kreativitas kita pun akan bertambah, gairah untuk bekerja pun akan semakin bertambah, dan wajah kita juga kepada orang akan pasti lebih apa ya Ibu ya, lebih cantik barangkali ya, lebih cerah, akan tampak kebahagiaan dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika topik minggu ini mengingatkan kita, Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku, ya marilah kita seperti Daud yang mau benar-benar mengandalkan Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan terbuka di hadapannya, mau diajar. Bartimeus yang buta, tapi ketika dia sudah mendengar ada Yesus dan ada percakapan, lalu ditanya apa yang mau dilakukan, dia katakan supaya matanya dicilikkan. Benar, ketika sudah dicilikkan dia penuh sukacita, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan Yesus maksudnya. Bapak Ibu Saudara, Bartimeus sudah memahami, mengenal dan bertemu dengan Tuhan, lalu dia ikut di jalan Tuhan. Mari kita juga semua Bapak Ibu Saudara ikut dan berjalan di jalan Tuhan, supaya kita penuh bahagia dan mampu untuk menghadapi segala tantangan di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, di pagi hari ini kami disegarkan agar kami mampu menghadapi tantangan di tengah dunia. Bahkan tantangan-tantangan itu menjadi batu loncatan untuk membuat kami semakin baik di tengah dunia. Bukan kami menyenangi atau meminta agar tantangan pergumulan datang, tapi jika itu ada, kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami. Kuatkanlah kami ya Allah Bapa, sehingga kami boleh seperti Daud, boleh seperti Bartimeus berjalan di jalan Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Mu di tengah dunia. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami semuanya dalam aktivitas kami seminggu ke depan, baik itu pekerjaan kami di rumah, pekerjaan rutin masing-masing, dan juga dalam kebersamaan kami di tengah jemaat. Program-program kerja kami yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, biarlah kami boleh bersama-sama melaksanakannya. Terutama ya Tuhan pada hari ini pelatihan penulisan renungan, sebab kami sangat membutuhkan renungan harian yang menyapa kami semuanya. Oleh karenanya ya Tuhan, bangkitkanlah semangat kami untuk mau belajar, untuk mau melatih diri, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk perekrutan calon sintua. 2 bulan ini kami canangkan untuk mengusulkan calon sintua dari WEK masing-masing, dan di April nanti akan mulai belajar. Ya Tuhan, bangkitkan semangat kami semua untuk mau menjadi hamba-Mu di tengah jemaat ini. Kami juga berdoa ya Allah Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada 4 orang saudara kami yang dirawat di rumah. Natades Manik, Tugu Catru Windu Sihite, Pesta Robert Siahan, Robi Silalahi. Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan-Mu, lindungi berkati mereka,
sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada sejumlah 14 orang minggu ini, dan juga yang berulang tahun pernikahan 3 kepala rumah tangga. Tuhan, dalam sukacita pertambahan hitungan tahun usia baik kelahiran dan pernikahan, sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kami untuk mengingat pemeliharaan-Mu, dan itu juga menjanjikan kepada kami bahwa ke depan Tuhan akan tetap memelihara, sehingga dalam perjalanan ke depan kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang belajar, berkati mereka dalam pelajaran, dalam persaudaraan mereka dengan teman dan guru-guru mereka. Demikian juga Bapak Ibu yang senior di jemaat kami, Tuhan, kami mohon walaupun tubuh fisik sudah lemah, tetapi biarlah mereka dalam pemeliharaan-Mu tetap kuat teguh iman dan pengharapan mereka. Terima kasih ya Bapak, keluarga-keluarga yang produktif sekarang ini, berkati mereka dalam komunikasi, berkati mereka juga dalam kebutuhan sehari-hari tercukupkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan kita akan menyerahkannya seraya kita memuji Tuhan dari BNH 753, Tiap Langkahku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kedamaian, siapkan diskriminasi dan juga rasis untuk Tahun Roy Kumene, inklusif HKBP, proaktif menghadirkan kebaikan ala, jauhkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian, jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu dibutuhkan harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene